Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Aprilia dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kepada kalian semua mengenai sejarah berdirinya Republik Maluku Selatan. Nah, simak yuk video kali ini. Nah, pada tanggal 25 April 1950, telah terjadi sebuah proklamasi tentang berdirinya Republik Maluku Selatan yang kala itu diproklamasikan oleh sekelompok orang Borneo, notabene merupakan mantan KNIL dan masyarakat pro-Belanda. Nah, di antara orang-orang tersebut antara lain adalah Dr. Christian Robert Steven Somerville, Andy Ellis, dan Westerling. Pemberontakan yang mereka lakukan ini merupakan bentuk ketidakpuasan atas kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan ini diwarnai dengan unsur KNIL dan Koninklijke Nederlanda atau CH. Nah, atau secara harfiah merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda yang merasa tidak puas karena status mereka yang tidak jelas. Nah, menyebabkan banyak masyarakat yang semangat atas kembalinya Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia. Nah, di tengah upaya untuk mempersatukan diri dari kesatuan wilayah Indonesia ini, ada berbagai teror yang intimidasi dan mengancam masyarakat. Nah, beberapa teror yang tersebut antara lain adalah dipimpin oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling. Raymond Westerling ini dengan dibantu oleh anggota polisi dan pasukan KNIL yang merupakan bagian dari Korps Special Troopen, nah, yang bertempat di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat ini melakukan aksi teror. Nah, bahkan teror yang dilakukan di Bandung ini hingga menelan belasan korban jiwa. Nah, dalam aksi teror tersebut telah terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Akibat dari teror tersebut, benih separatis atau keinginan untuk memisahkan diri pun akhirnya muncul. Beberapa birokrat pemerintah daerah telah memprovokasi masyarakat yang berada di wilayah Ambon. Nah, yaitu bahwa penggabungan Ambon ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia akan berdampak buruk dan membahayakan masyarakat di kemudian hari. Nah, atas bahaya tersebut dihimbau untuk seluruh masyarakat agar tetap waspada. Tepatnya pada tanggal 20 April telah dilajukan mosi tidak percaya kepada Parlemen NIT. Nah, hal ini dengan maksud agar Kabinet NIT atau Negara Indonesia Timur meletakkan jabatannya untuk bisa bergabung ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Nah, kegagalan Andi Abdul Aziz mengakibatkan berakhirnya Negara Indonesia Timur. Namun, pemberontakan tidak berhenti hanya di sini. Somerville bersama para anggotanya mendukung tidak pernah menyerah untuk bisa melepaskan wilayah Maluku Tengah dari wilayah NKRI. Bahkan mereka melakukan sebuah perundingan untuk melakukan pemberontakan bersama para anggota KNIL. Dalam perundingan yang dilakukan di wilayah Ambon tersebut, yang dihadiri oleh para pemuka KNIL, Somerville, Insinyur Manusaman berencana untuk daerah Maluku Selatan menjadi daerah mereka. Bahkan jika perlu membunuh seluruh anggota dewan yang ada di Maluku Selatan agar bisa melakukan proklamasi kemerdekaan di wilayah yang disebutkan. Akhirnya ada rapat kedua, yaitu Jamuan Hutu terpaksa hadir di bawah ancaman senjata. Nah, itu sekilas mengenai penjelasan singkat latar belakang Republik Maluku Selatan ataupun latar belakang terjadinya pemberontakan RMS. Nah, kita bakal masuk lagi ke bagian tujuan. Nah, tujuan pemberontakan ini diadakan oleh Somerville, mantan seorang jaksa agung yang bermaksud untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Sebelum memproklamasikan Republik Maluku Selatan, Gubernur 9 serangkai yang memiliki anggota pasukan KNIL dan Partai Timur terlebih dahulu melakukan berbagai propaganda. Nah, yang mana ini dilakukan agar wilayah Maluku bisa terlepas dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, Somerville telah berhasil meyakinkan masyarakat dan membentuk kekuatan di daerah Maluku Tengah. Nah, sementara itu, orang yang tidak mendukung dan menyatakan mendukung NKRI, maka akan diancam atau dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kala itu yang terjadi presiden adalah Djamena Hutu dengan Perdana Menteri Albert Farissel. Di Jigesver GB Farte Joane, Jedol, Jenominer, karena Velokolo, Theater, Nanoli, Pesowarisa, Manasuma. Sementara pada tanggal 27 April 1950, Niki Julu diangkat menjadi wakil presiden dari Republik Maluku Selatan untuk wilayah di luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 3 Mei 1950, Somerville menggantikan Menungkutwe sebagai presiden Republik Maluku Selatan. Nah, pada tanggal 9 Mei 1950, dibentuk Angkatan Perang Republik Maluku Selatan atau yang bisa disingkat APMRS yang dipimpin oleh Panglima Sersan Mayor Kanil DJ Samson.
Sedangkan untuk kepala staf dipimpin oleh Sergeant Mayor Fatiwele. Beberapa anggota staf lainnya adalah Sergeant Mayor Faisal, Sergeant Mayor Fitter, dan Sergeant Mayor Kasanja. Untuk sistem pengangkatan atau kenaikan jabatan menggunakan sistem Kanil. Setelah membahas latar belakang RMS, sekarang kita akan membahas mengenai upaya penumpasan RMS. Pemerintah Republik Indonesia berusaha menggunakan jalan damai untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi di wilayah Maluku. Cara yang dilakukan pemerintah antara lain adalah mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku yaitu Dr. Lemina. Namun sayangnya upaya tersebut tidak berhasil dan ditolak oleh Somekil. Nah, selanjutnya mengirimkan misi perdamaian yang terdiri dari dokter, politikus, pendeta, dan wartawan juga tidak dapat bertemu dengan Somekil. Karena upaya perdamaian semakin ditolak, akhirnya dilakukan agresi militer untuk melakukan gerakan Republik Maluku Selatan tersebut. Pasukan tersebut diberi nama Gerakan Operasi Militer 3 yang dipimpin oleh Kolonel Ai. Nah, Kwilarang yang kala itu menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Akhirnya operasi tersebut dimulai pada tanggal 14 Juli 1950. Sementara itu, pada tanggal 15 Juli 1950, negara Republik Maluku Selatan mengumumkan bahwa kondisi negara dalam keadaan berbahaya. Pada tanggal 28 September 1950, pasukan GOM 3 menembus wilayah Ambon, termasuk telah menguasai benteng New Victoria. Dengan jatuhnya pasukan di Ambon, membuat Republik Maluku Selatan dapat ditaklukkan. Pusat pemerintahan pun dipindahkan ke Pulau Seram. Tokoh-tokoh yang pemberontakan RMS dan hukumannya. Pada tahun 1952, Presiden Maluku Selatan yaitu J.H. Manhutu berhasil ditangkap. Sementara pemimpin Republik Maluku Selatan lainnya melarikan diri ke Belanda. Akhirnya tokoh-tokoh yang berhasil pun ditangkap dan menjadi saksi hukuman. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu J.H. Manhutu, Presiden RMS, dihukum selama 4 tahun. Albert Warisel menjabat sebagai Perdana Menteri Dalam Negeri dijatuhi hukuman 5 tahun. Nah, DJ Gasper menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dijatuhkan hukuman 4,5 tahun, yaitu Patri Jawane mendapat sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman selama 4,5 tahun. Nah, ada lagi yaitu GGH Apituli sebagai Menteri Keuangan dijatuhi hukuman selama 5,5 tahun. Nusi menjabat sebagai Kepala Staf Tentara RMS dijatuhi hukuman selama 7 tahun. D. Samson menjabat sebagai Panglima Tentara RMS dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Ibrahim O'Haralia menjabat sebagai Menteri Pangan dijatuhi hukuman selama 4,5 tahun. J.S. Norimana menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dijatuhi sebagai hukuman 5,5 tahun. Patri Jawane, Menteri Kesehatan dijatuhi hukuman selama 3 tahun. Pites, Menteri Perhubungan dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Nah, setelah mengetahui upaya, latar belakang, tujuan, kita akan masuk kepada dampak pemberontakan RMS. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu dampak pemberontakan RMS? Yuk simak lagi ya sampai selesai. Nah, pada tahun 1978, anggota RMS menyendera kurang lebih 70 warga sipil yang berada di gedung pemerintah Belanda di Akses Maseran. Nah, teror tersebut juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang berada di bawah pimpinan RMS seperti kelompok bunuh diri di Maluku Selatan. Dan pada tahun 1975, kelompok ini pernah merampas kereta api dan menyandera 38 penumpang kereta api tersebut. Pada tahun 2002, saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan, diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat kejadian ini, 23 orang ditangkap aparat kepolisian. Setelah penangkapan, mereka tidak terima karena menganggap ini sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya mereka memperadilkan Gubernur Maluku serta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku karena melakukan penahanan yang diduga sebagai provokator pelaksana pengibaran bendera RMS. Aksi ini terus dilakukan sampai pada tahun 2004. Ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kumdamati. Akhirnya terjadi konflik penanganan dan konflik aktivis RMS dengan NKRI. Tidak cukup dengan aksi tersebut, anggota RMS kembali menunjukkan keberadaan kepada masyarakat Indonesia. Lebih parah, mereka tidak segan-segan meminta pengadilan negara Den Haag untuk menuntut Presiden SBY dan menangkapnya atas kasus HAM. Peristiwa paling parah terjadi pada tahun 2007, di mana saat itu Presiden SBY yang sudah menghadiri Hari Keluarga Nasional berlangsung di Ambon, Maluku. Nah, ironisnya yaitu saat penari Cekalele masuk ke dalam lapangan, mereka tidak tanggung-tanggung mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden SBY. Nah, itulah latar belakang jadinya gerakan separatisme Republik Maluku Selatan di wilayah Maluku. Semoga
Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh.